Assalamualaikum teman-teman, semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum mulai presentasinya, gak mau pantun, tapi mau tanya, siapa yang hobinya makan daging ayam? Kayak Upin Ipin, ayam goreng. Nah, kali ini kami dari tim 11 akan mempresentasikan paper kami tentang konsumsi ayam, yaitu analisis faktor konsumsi ayam ras pedaging di Indonesia. Anggota dari tim kami ada saya sendiri, Herika Sofita Putri, dan dua teman saya, Iwayan Gede Angga dan Muhammad Yudi Pratama. Adapun outline presentasi kami yang pertama, pendahuluan, kemudian metodologi, dan hasil pembahasan. Yang pertama, pendahuluan. Kita tahu, subsektor peternakan merupakan salah satu bagian dari sektor pertanian yang dapat mendukung pembangunan di bidang ekonomi. Nah, peran penting dari subsektor ini adalah menyediakan produksi daging, telur, dan susu untuk memenuhi permintaan masyarakat akan kebutuhan sumber protein hewani. Salah satu favorit akan konsumsi protein hewani di Indonesia adalah konsumsi daging ayam. Jika kita melihat data perkembangan harga daging ayam ras di beberapa periode, harga daging mengalami peningkatan secara signifikan. Di tahun 2018 sudah mencapai sekitar 35.000 per kilonya. Nah, kenaikan harga ini tidak selalu diikuti penurunan permintaan. Kita lihat data konsumsi per kapita mengalami peningkatan di beberapa periode. Nah, oleh karena itu kita ingin meneliti faktor konsumsi ayam ras pedaging di Indonesia. Adapun rumusan masalahnya dari penelitian ini, yang pertama, apakah faktor seperti harga daging ayam ras, harga telur ayam ras, pendapatan per kapita, dan jumlah produksi berpengaruh nyata terhadap konsumsi daging ayam ras di Indonesia? Kemudian yang kedua, apakah ada perbedaan konsumsi daging ayam ras antara masyarakat perkotaan dan pedesaan? Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui rumusan masalah yang tadi ada di atas. Pada penelitian ini, kami akan menggunakan dua metode analisis, yaitu yang pertama metode analisis deskriptif, kemudian yang kedua adalah metode analisis inferensia, di mana di situ kami menggunakan uji beda rata-rata sampel independen dan analisis regresi linear berganda. Nah, di sini untuk metode pengumpulan datanya, kami menggunakan data sekunder, di mana data sekunder ini bersumber dari hasil Susenas BPS, Bank Dunia, Kementerian Perdagangan, dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Baik, untuk hasil dan pembahasannya, ini dari hasil analisis deskriptifnya dapat dilihat pada grafik yang pertama, menampilkan perbandingan harga konsumen daging ayam ras dengan telur ayam ras. Di sini dapat dilihat bahwa kecenderungan kedua komoditas ini memiliki harga yang cenderung untuk meningkat, di mana untuk harga daging ayam ras rata-rata setiap tahunnya meningkat 9% dan rata-rata harga telur ayam ras setiap tahunnya meningkat 18%. Sementara pada grafik kedua menunjukkan produksi daging ayam ras dalam satuan ribu ton. Di sini terlihat sejak tahun 1984 sampai tahun 2018, produksi daging ayam ini terus meningkat dengan rata-rata peningkatan per tahun yaitu sebesar 14%. Kemudian untuk pendapatan per kapita Indonesia, di sini sejak tahun 1984 dan sampai 2018 juga menunjukkan tren yang terus meningkat dengan peningkatan sebesar 15% per tahun. Untuk konsumsi daging ayam ras per kapita per tahun, ini terlihat terjadi fluktuasi jumlah konsumsinya, namun secara umum dapat dikatakan konsumsi daging ayam ras per kapita per tahun ini meningkat dengan peningkatan rata-rata itu sebesar 10% per tahun. Nah, di sini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kami akan menggunakan analisis inferensia, yaitu uji beda rata-rata sampel independen untuk melihat apakah terdapat perbedaan jumlah konsumsi daging ayam ras per kapita per bulan menurut daerah tempat tinggal dengan menggunakan publikasi dari BPS bulan Maret tahun 2020. Nah, di sini disajikan konsumsi daging ayam ras menurut provinsi dan jenis status tempat tinggalnya, yaitu pedesaan dan perkotaan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa hasil ujinya menunjukkan bahwa
nilai p-value-nya itu 0,002, sehingga dengan tingkat signifikansi 5% dan asumsi variansnya sama, dapat disimpulkan bahwa konsumsi daging ayam ras untuk masyarakat perkotaan dan pedesaan memiliki perbedaan yang signifikan, di mana salah satu penyebab perbedaan itu adalah pengeluaran konsumsi masyarakat pedesaan itu cenderung lebih banyak untuk keperluan membeli bahan makanan berupa padi-padian atau beras sebesar 14,3%, sementara masyarakat perkotaan membeli komoditas beras itu hanya sebesar 9,1%. Selanjutnya, analisis inferensia regresi linear berganda. Berikut hasil pembentukan model dengan 4 faktor. Berdasarkan p-value-nya, kita lihat bahwa terdapat satu faktor yang tidak berpengaruh secara signifikan, yaitu produksi daging ayam broiler atau ras dalam 1000 ton. Sehingga perlu dilakukan pembentukan model yang baru dengan mengeluarkan faktor atau variabel produksi daging ayam broiler. Nah, berikut hasil pembentukan model yang baru dengan mengeluarkan variabel atau faktor yang tidak signifikan tadi. Dapat kita lihat berdasarkan uji simultan dan uji parsial, semuanya itu lebih kecil daripada alfa 5%, sehingga model ini adalah model yang baik. Selanjutnya kita lihat R-square adjusted-nya, yaitu sebesar 0,9175. Hal ini menunjukkan bahwa 91,7503% variasi variabel harga daging ayam broiler, harga telur ayam broiler, dan pendapatan per kapita per tahun dapat menjelaskan konsumsi daging ayam broiler atau ras di Indonesia. Kemudian sisanya sebesar 8,2497% dijelaskan oleh variasi variabel di luar model atau variabel yang tidak diteliti. Nah, selanjutnya melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama ialah normalitas. Kita lihat keputusannya ialah gagal tolak Hanol sehingga menyimpulkan bahwa data normal. Autokorelasi, keputusannya juga gagal tolak Hanol sehingga data dikatakan tidak memiliki autokorelasi. Uji asumsi heteroskedastisitas, keputusan gagal tolak Hanol sehingga kesimpulannya homoskedastisitas. Nah, selanjutnya uji multikolinearitas, dapat kita lihat semua variabel independennya, nilai center VIF-nya itu tidak ada yang lebih dari 10, sehingga ini keputusannya gagal tolak Hanol sehingga disimpulkan tidak ada multikolinearitas. Kesimpulan berdasarkan uji asumsi klasik di atas dapat kita lihat bahwa dari model tidak terdapat pelanggaran asumsi klasik. Nah, sehingga berikut adalah model yang terpilih. Interpretasinya ialah, pertama, ketika harga daging ayam ras bertambah Rp1, maka konsumsi daging ayam bertambah sebanyak 0,0867 gram. Kedua, ketika harga telur ayam ras bertambah Rp1, maka konsumsi daging ayam ras berkurang sebanyak 0,0506 gram. Ketiga, ketika pendapatan per kapita bertambah Rp1, maka konsumsi bertambah sebanyak 0,000049 gram. Atau jika pendapatan bertambah Rp1.000, maka konsumsi daging ayam bertambah 0,04 gram. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai efek peningkatan pendapatan per kapita terhadap kurva permintaan dari daging ayam ras. Nah, di sini sebelumnya telah dijelaskan bahwa pendapatan per kapita masyarakat Indonesia ini setiap tahunnya mengalami peningkatan sebesar kira-kira 10%. Nah, efek dari peningkatan pendapatan per kapita ini akan menggeser kurva permintaan daging ayam dari awalnya di D1 menjadi D2, di mana kurva ini bergeser ke sebelah kanan akibat adanya peningkatan pendapatan. Sehingga dapat dilihat bahwa titik keseimbangan yang awalnya berada di titik E1 bergeser ke titik E2. Di sini, di titik E2, jumlah daging ayam yang diminta meningkat dari Q1 ke Q2. Hal ini juga menimbulkan perubahan dari harga daging ayam yang awalnya berada di P1 menjadi P2. Hal ini sesuai dengan data yang telah dijelaskan sebelumnya pada bagian analisis deskriptif, bahwa peningkatan per kapita juga diikuti dengan peningkatan harga daging ayam dan peningkatan permintaan daging ayam yang tercermin dari konsumsi daging ayam per kapita masyarakat Indonesia. Terakhir, kesimpulan dari penelitian kami, yang pertama, faktor-faktor seperti harga daging ayam ras, harga telur ayam ras, dan pendapatan per kapita berpengaruh secara signifikan terhadap konsumsi daging ayam ras di Indonesia. Sedangkan jumlah produksi daging ayam ras tidak berpengaruh secara signifikan terhadap konsumsi daging ayam ras di Indonesia. Kemudian,
Yang kedua, terdapat perbedaan konsumsi daging ayam ras antara masyarakat pedesaan dan perkotaan. Jalan-jalan ke Sukabumi, pulangnya beli mochi. Cukup sekian dari kami, mohon maaf dan terima kasih.